Selaku pembawa acara, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat inti, dan kelima penutup. Untuk mengawali acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara ini kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Yang ku cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang memberi rahmatnya di siang hari yang panas-panas ini, panas dan dingin dan tentunya penuh debu ya. Alhamdulillah kita sudah berkenan hadir di ruang kelas ini. Mohon sangat Bapak Ibu semua. Hari ini kegiatannya adalah diseminasi dari guru TSP yang beberapa waktu lalu telah mengikuti kegiatan Fintech jurus TK hebat di BPJTK Karanganyar. Sepertinya ada beberapa jurus itu. Sepertinya dan saya yakin untuk jurus-jurus itu tidak hanya harus dikuasai oleh guru BK, tapi seyogianya dikuasai oleh kita semua. Karena tugas kita itu tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik dan membentuk karakter anak. Terlebih sekarang pola tingkah anak-anak itu kan sangat beragam ya. Nah, yang seringkali membuat kita pusing dan sebagainya itu adalah pola tingkah anak-anak tersebut. Nanti monggo kita ikuti bersama apa yang disaringkan oleh Ibu Esti. Insya Allah saya yakin akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iin atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Wahyuni Lestari SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ngawen. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semua yang hadir di ruangan ini. Terima kasih untuk kerawahannya Bapak Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya karena di saat yang panas seperti ini penjenengan yang harusnya beristirahat hadir di ruangan ini untuk mengikuti berbagai praktek baik jurus BK. Jadi sekali lagi terima kasih. Semoga kebersamaan kita hari ini nanti ada manfaat baiknya untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, agar kita tidak ngantuk, dan ini sudah jam istirahat, agar kita tidak ngantuk, boleh kita untuk bergerak sedikit tangan-tangan kita, boleh sambil duduk juga boleh Bapak Ibu. Jadi silakan. Semoga menghilangkan ngantuk kita Bapak Ibu, karena terus terang saya bukan ngantuk, jadi kita perlu bergerak sedikit. Itu tentang tujuh jurus hebat BK yang harus saya terapkan di sekolah dan harus juga saya tularkan ke penjenengan semua. Jadi saya hanya menang pengalaman lebih dulu dari penjenengan. Jadi tugas yang saya ambil saat itu adalah saya harus mengaplikasikan atau menerapkan 7 jurus BK hebat itu dalam di kelas kepada murid kita. Itu saya mengambil jurus pertama, kenali potensi, dan jurus kedua, kelola emosi. Nah, pada siang hari ini Bapak Ibu, saya hanya akan berbagi praktek baik. Semoga apa yang sudah saya lakukan untuk murid-murid kita itu penjenengan juga bisa melakukannya, karena nanti tugas penjenengan tambah menjadi guru wali itu nih. Ya, itu memang perlu jurus-jurus BK seperti itu untuk melaksanakan tugas tersebut. Baik Bapak Ibu,
saya kenalkan dulu untuk 7 jurus BK-nya itu. Nah, 7 jurus BK hebat itu ada ini Bapak Ibu. Yang satu itu adalah kenali potensi. Yang kedua adalah kelola emosi. Yang ketiga tumbuhkan resiliensi. Yang keempat jaga konsistensi. Yang kelima jalin koneksi. Dan yang keenam adalah bangun kolaborasi. Serta yang ketujuh adalah menata situasi. Nah, saya hanya mengambil 1 dan 2 Bapak Ibu karena memang tugasnya hanya menerapkan 2 dari 7 jurus BK tersebut. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, nah ini saya sampaikan tujuannya. Tujuannya ada 3 Bapak Ibu. Jadi nanti guru mampu membantu murid untuk mengeksplorasi potensi, minat dan bakatnya melalui teknik asesmen pendidikan yang kemarin sudah saya laksanakan kepada murid-murid kita. Yang kedua, guru mengetahui jenis kecerdasan dan gaya belajar murid sehingga dapat membantu murid meraih prestasi yang optimal. Harapannya ketika nanti penjelasan sudah pirsa gaya belajar dan jenis kecerdasan murid itu kita bisa memberi materi sesuai dengan gaya belajar dan kecerdasan mereka. Jadi nanti apa yang kita sampaikan itu akan bisa diterima dengan baik. Yang ketiga, guru mampu membantu murid untuk mengembangkan potensi minat bakatnya agar maksimal, terutama dalam nanti pemilihan kelanjutan studi dan karir masa depan. Jadi ini tujuannya Bapak Ibu. Nah, sedikit kita bahas dulu tentang potensi minat dan bakat. Mungkin penjelasan sudah berso, tapi mungkin ada yang lupa, jadi perlu kita ingat lagi bahwa potensi adalah kemampuan yang tersembunyi yang mungkin untuk dikembangkan. Ini tugas kita untuk menggali potensi murid-murid kita Bapak Ibu, dengan nanti bisa melalui tes. Nanti kita coba juga ya tesnya Bapak Ibu, satu saja kita coba. Yang kedua, minat adalah kecenderungan atau ketertarikan terhadap sesuatu yang muncul dari dalam diri seseorang dan disertai rasa senang serta keinginan untuk mempelajari atau melakukan. Anak-anak yang punya minat biasanya dalam mengikuti pembelajaran di sekolah itu akan lebih fokus dan lebih mudah memahami daripada anak yang tidak berminat. Yang ketiga, bakat. Bakat adalah kemampuan dasar alami atau potensi bawaan sejak lahir untuk belajar atau melakukan sesuatu secara lebih cepat dibandingkan dengan orang lain. Nah, itu Bapak. Kita hanya mengingat dulu. Berikutnya Bapak Ibu, nah ini tata tesnya Bapak Ibu. Siang ini saya juga ingin mengajak penjenengan ikut tes dulu. Jadi biar mungkin penjenengan lebih paham dengan penjenengan sendiri. Tapi satu saja nanti Bapak Ibu akan saya share di grup WA kita. Nanti silakan penjenengan buka linknya, terus langsung nanti penjenengan mengerjakan seperti anak-anak kita kemarin. Kata dia satu saja untuk gaya belajar Bapak Ibu sudah tidak perlu, karena Bapak Ibu guru sudah betul-betul menguasai gaya belajarnya masing-masing. Saya share untuk tes kecerdasan majemuk. Oke. Jadi Bapak Ibu sudah saya share di grup SMP Negeri 1 Ngawen untuk link tes kecerdasan majemuk. Monggo silakan dibuka dan monggo segera untuk dikerjakan. Jadi biar tahu pengalaman anak-anak kita atau murid kita kemarin yang ikut dengan saya pas penerapan kenali potensi. Monggo. Ya, monggo kalau di situ ada menunggu silakan ditunggu dulu Bapak Ibu. Nanti akan tetap bisa. Ya, ikuti tes. Setelah itu ikuti tes dan langsung dikerjakan. Monggo. Nanti setelah selesai penjenengan akan lihat kemampuan atau kecerdasan penjenengan di mana. Kita asik juga mengerjakannya Bapak Ibu. Monggo. Biar mengalami seperti apa yang boleh kita lakukan kemarin Bapak Ibu. Jadi tes itu bisa penjenengan pakai juga untuk pembelajaran penjenengan. Boleh. Boleh langsung.
begitu mulai tes langsung penjelasan mulainya jadi begitu mulai. Sangat cocok. Sampai sangat cocok. Monggo penjelasan isi sesuai dengan penjelasan sendiri-sendiri ya Bapak Ibu, jangan tirunan. Nanti kalau tirunan lain. sudah ada yang selesai Bapak Ibu? Berasa ketok loh. Dalam pikiran saya bisa membayar. Yang selanjutnya barang Ya, sampai terakhir itu, tes itu berakhir ketika nanti lihat hasil Bapak Ibu. Ketika sudah lihat hasil berarti tesnya selesai. Tapi kalau masih lanjut atau selanjutnya berarti harus tetap lanjut. Yang hari ini belum sempat atau belum ada kuota boleh mengerjakan nanti ketika di Ada yang sudah selesai Bapak Ibu? selanjutnya. Jadi, sambil menunggu penjelasan selesai ya Bapak Ibu, ini saya sampaikan. Jadi kemarin di kelas 9B Bapak Ibu saya melakukan 2 tes. Yang satu tes kecerdasan majemuk seperti yang sekarang penjenengan kerjakan itu, dan yang kedua adalah hasil tes gaya belajar. Tes gaya belajar. Sinten sing sudah selesai? Siapa yang sudah selesai Bapak Ibu? Belum. 14 Memang agak banyak Bapak Ibu. J agak banyak. Jadi jawaban yang terbaik atau yang paling banyak berarti yang kanan Bapak Ibu, yang kiri yang paling sedikit atau yang kurang baik. Jadi monggo sesuaikan dengan kondisi penjenengan masing-masing. selanjutnya termasuk ini. Sudah? Terus Pak, diklik terus Pak. Semuanya sampai lihat hasil. Kalau lihat hasil berarti tes banyak kok Bapak Ibu, tapi begitu lihat hasil berarti tes selesai. Kalau dia sudah tahu itu di paling bawah itu lihat hasil berarti sudah selesai. B, 9B panggilnya siapa? Bu Siti. Nah, ini hasil tes putra putri penjenengan kemarin Bu Siti. Jadi kelas 9B itu kemarin kan 32 siswa, karena ada 2A yang ikut lomba senam, jadi yang ikut tes hanya 30. Maka hasilnya tidak 100% Bapak Ibu. Nah, hasilnya seperti ini. Di kelas 9B itu ternyata yang cerdas intrapersonal ada 12, cerdas interpersonal ada 2, cerdas natural ada 3, logis matematis ada 6, kinestetik ada 6, verbal linguistik ada 2, cerdas visual spasial ada 1. Sementara tes yang kedua yang saya berikan kepada mereka, hasil tes gaya belajar itu ada kinestetiknya 19, auditorinya 6, dan visualnya 5. Hasilnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin penjenengan bertanya-tanya, ini Bapak Ibu, tes kecerdasan tadi ini penjelasannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk cerdas verbal linguistik itu tipenya orang yang cerdas verbal linguistik itu mudah mengingat informasi baik tertulis maupun lisan. Nanti silakan penjenengan aplikasikan diri penjenengan masing-masing, nanti bisa melihat
penyair gitu. Terus enjoy membaca, pandai berdebat, mampu menjelaskan dengan baik, menggunakan humor saat bercerita. Itu adalah orang yang cerdas verbal linguistik. Sementara cerdas logis matematis, ini Bu Suryati ini, adalah kemampuan berpikir sistematis, mampu memecahkan masalah dengan baik, senang memikirkan ide abstrak atau bereksperimen, dapat memecahkan perhitungan dengan rumit. Itu kode ke murid kita Bapak Ibu, tapi untuk berbagi praktek baik belum selesai ini. Baik, jadi ini biasanya ibu-ibu guru matematika ada di cerdas logis matematis ini. Yang ketiga, cerdas moral eksistensial. Itu mampu merenungkan pertanyaan mendalam tentang makna hidup dan tujuan manusia dengan elemen moral. Dia kayaknya tipe-tipe filosof gitu. Ini di cerdas moral eksistensial. Sedangkan cerdas interpersonal itu mampu berkomunikasi secara verbal dengan baik, terampil dalam komunikasi nonverbal, melihat situasi dari perspektif yang berbeda, menciptakan hubungan positif dengan orang lain, dan mampu menyelesaikan konflik dalam pengaturan grup. Ini pandai bersosialisasi. Sedangkan cerdas intrapersonal itu mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri. Orang yang paling bisa memahami dirinya sendiri itu adalah orang yang cerdas intrapersonal. Menikmati ketika menganalisis teori dan ide, memiliki kesadaran diri yang baik, mampu memahami dan merasakan serta memotivasi dirinya sendiri. Orang yang paling tahu dirinya sendiri itu adalah orang tipe ini, Bapak Ibu. Nah itu monggo adakan di penjenengan yang seperti itu. Yang ketujuh, cerdas naturalis, tertarik pada mapel biologi, botani, zoologi yang berhubungan dengan alam. Jadi yang suka berkemah, berkebun, hiking, dan jelajah alam. Ini Bu Ipin kayaknya. Yang kedelapan adalah cerdas kinestetik, terampil menari, olahraga, menikmati saat membuat sesuatu dengan tangannya, memiliki koordinasi fisik yang sangat baik, dan lebih ingat ketika dia melakukan dibandingkan ketika melihat atau mendengar. Ini tipe cerdas kinestetik. Yang terakhir adalah cerdas musikal. Ini Bapak Ibu. Jadi peka terhadap musik, senang menyanyi dan bermain alat musik, suka mencipta lagu dan mampu menghargai serta menikmati berbagai jenis musik. Nah nanti monggo penjenengan cek diri penjenengan sendiri sesuai dengan hasil kecerdasan yang sudah penjenengan kerjakan tadi. Tipenya ini Bapak Ibu. Lanjut. Nah ini gaya belajar, kalau ini penjenengan tidak perlu mencoba, biar ini anak-anak kita yang mencoba. Gaya belajar itu ada tiga, visual, auditory, dan kinestetik. Visual itu jelas fokusnya pada mata atau penglihatan. Jadi siswa-siswa yang visual itu dia akan lebih mudah memahami pelajaran ketika dia melihat. Misalnya penjenengan dengan pada saat memberi pembelajaran dengan PPT, dengan diagram, dengan warna-warni dan sebagainya, dengan peta dan sebagainya, itu mereka lebih mudah memahami. Kalau auditory itu lebih ke pendengaran Bapak Ibu. Jadi murid yang tipe auditory itu dia akan lebih mudah memahami pelajaran ketika dia mendengarkan penjelasan penjenengan. Atau juga ya sambil mendengarkan musik misalnya, itu lebih cepat memahami. Sedangkan yang gaya belajar kinestetik itu adalah anak-anak yang suka melakukan kegiatan. Jadi selalu bergerak ketika dia mengikuti pembelajaran. Entah tangannya yang bergerak, entah kakinya yang bergerak, itu dia yang tipe kinestetik itu seperti itu. Dan biasanya Bapak Ibu, murid-murid kita yang tipe kinestetik itu yang kita anggap anak-anak usil. Jadi karena mereka nggak bisa diam Bapak Ibu. Ketika kita memberi pembelajaran, mereka banyak bergerak. Mereka tangannya usil kemana-mana, atau tangannya melakukan kegiatan lain, atau tangannya membuat kapal-kapalan, atau pesawat dan sebagainya. Nah tadi ya Bapak Ibu, ya Pak Bambang itu tipe kinestetik Pak, betul. Lanjut. Nah Bapak Ibu, bolehkah berdiskusi sedikit tentang ini? Monggo Bapak Ibu, ini begini. Ada dua yang harus penjenengan diskusikan Bapak Ibu. Dari
Potensi apa saja yang bisa dikenali, monggo. Dan yang kedua adalah bagaimana cara guru meningkatkan motivasi belajar murid berdasarkan gaya belajar mereka. Satu kelompok 4 orang ya Bapak Ibu. Jadi 1, 2, 3, 4 itu 1, 2, 3, 4 monggo. Ini juga 4 langsung aja monggo. Berdiskusi hanya 2 soal ini. Monggo yang diskusikan dari tadi yang sudah saya sampaikan. Gampang aja, monggo 4. Dari ini ya Bapak Ibu, monggo berdasarkan ini tadi. Nah, ya. Satu menit ya Bapak Ibu. 1 menit saja ya diskusinya. Jadi dari asesmen atau tes tadi didapat apa potensi dari anak itu yang didapat apa saja, ya, yang itu tadi. Terus ketika kita sudah mendapatkan hasil dari asesmen itu, bagaimana cara kita untuk memotivasi murid agar bisa belajar lebih maksimal. Jadi kan hasil tes itu kan ada gaya belajar dan jenis kecerdasan ini atau kecerdasan maksimum ini. Dari data itu monggo penjenengan sebagai guru bagaimana cara memotivasi siswanya agar siswa bisa belajar dengan lebih baik atau lebih maksimal sesuai dengan gaya belajar yang 3 tadi Bapak Ibu. Jadi gaya belajar yang visual, auditori dan kinestetik. Tentunya kita berbeda dalam menangani mereka atau memenuhi kebutuhan mereka. Nah, dan Bapak Ibu, ini saya taruh yang ini, monggo penjelasan yang ini. 1 menit dari sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan tadi ya. Ases dan berdasarkan asesmen menurut kami itu gaya belajar visual atau visual learning. Nah, ya itu ya. Strategi pembelajaran yang efektif yang digunakan itu kami menggunakan gambar, peta konsep, video dan infografi dengan mengajak
mengajak murid membuat catatan warna-warni, mind map ataupun sketsa. Begitu Bu Esti. Tadi anak lebih ditambah. Penghargaan ke kelompok 1 dengan begini ya. Kelompok 1 kita beri penghargaan begini. Terima kasih untuk kelompok 1 Bu Badri. Berarti baru terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah antusias untuk melaksanakan diskusi. Tiga-tiganya boleh. Iya, digabung tiga-tiganya langsung. Seharusnya memang hasilnya digabung tiga-tiganya karena mungkin tadi belum selesai makanya hanya baru satu. Maka Bu Dwi dari kelompok tiga. Monggo Bu. Terima kasih. Menurut saya kalau ketiga gaya belajar itu dilakukan, baik gaya belajar visual, gaya belajar auditori maupun gaya belajar kinestetik, itu bisa kita terapkan di dalam kelas. Misalnya, ketika kita melakukan pembelajaran, anak diberikan video, berarti kan ada auditorinya, kemudian ada gambar nanti yang akan kita buat kerja kelompok. Anak disuruh membuat infografis ataupun mind map, kemudian nanti anak melakukan gallery walk, jadi gaya belajar kinestetik. Jadi anak bergerak dari satu kelompok ke kelompok lain untuk mencari jawaban ataupun memberikan pertanyaan dan saran tentang materi yang sedang dibicarakan. Demikian Bu, terima kasih. Terima kasih. Bagus banget Bu Dwi. Jadi Bapak Ibu, jawaban Bu Dwi tadi sudah menjawab semuanya. Jadi begini, sebagai guru yang baik Bapak Ibu, kita harus bisa menggabungkan tiga gaya belajar yang ada dalam diri siswa kita itu pada saat kita memberi materi pembelajaran di kelas. Jadi seperti yang Bu Dwi sampaikan, tidak hanya satu metode mengajar atau satu alat peraga, tapi kita bisa menggunakan banyak metode mengajar dan banyak alat peraga untuk memenuhi semua gaya belajar murid-murid kita. Jadi yang auditori juga dapat, yang visual dapat, yang kinestetik dapat. Seperti yang tadi Bu Dwi sudah sampaikan, artinya tidak monoton hanya dengan satu metode atau satu alat peraga. Jadi monggo Bapak Ibu, kita mulai belajar untuk saat memberi materi di kelas dengan banyak metode dan banyak alat peraga. Jadi pakai video iya, pakai gambar-gambar iya, pakai diskusi yang membuat anak bisa beraktivitas, bisa bergerak, monggo, langsung praktek juga monggo. Jadi itu Bapak Ibu yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi guru idaman murid zaman sekarang. Jadi semua gaya belajar mereka bisa kita penuhi dari pada saat kita memberi materi di kelas. Nah kan Bapak Ibu ada yang mau disampaikan? Ini masih ada satu lagi materi nanti Bapak Ibu. Sudah? Baik. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke materi tentang kelola emosi Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu, kita mengingat lagi emosi itu apa sih? Jadi emosi itu adalah luapan perasaan yang kompleks, subjektif dan singkat, berupa reaksi psikologis dan fisiologis. Jadi dari hatinya, dari dalam dirinya dan dari tindakan yang muncul sebagai respon terhadap suatu rangsangan atau peristiwa, itu emosi. Jadi kalau orang mengatakan kadang emosi sesaat gitu. Kadang mereka anak-anak kita ketika ditanya kenapa tadi kamu tonjokin teman saya, wah saya emosi Bu. Sadar nggak? Nggak Bu. Itu namanya emosi sesaat, itu seperti itu. Nah emosi itu ada dua Bapak Ibu, ada yang menyenangkan dan ada yang kurang menyenangkan. Yang menyenangkan tentunya yang berbahagia, yang senang, yang penuh cinta kan begitu. Sedangkan yang kurang menyenangkan adalah baru benci, baru marah, baru galau, baru takut kemarahan. Hari ini adakah yang cemas Bapak Ibu?
Ada yang galau Bapak Ibu? Ada yang benci Bapak Ibu? Tidak, berarti semuanya emosinya baik hari ini. Bahagia semua deh Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita tes emosi penjenengan sekarang. Jadi katanya nggak ada yang benci dan galau. Kita tes emosi ya Bapak Ibu. Permainan yang kedua adalah tes emosi. Saya tolong Bu In dibagikan kertas untuk Bapak Ibu guru semua. Satu-satu. Ya, semua menerima kertas Bapak Ibu, kertas kosong. Silakan dijaga kertas itu. Kabar lu. Tiga pesawat deh. Sudah? Sudah Bapak Ibu? Sudah semua dapat kertas? Oke, silakan kertasnya dipegang Bapak Ibu. Tidak perlu ditulisin, tidak perlu Bapak Ibu. Kita yang membuka emosi kita. Jadi begini Bapak Ibu, nanti saya akan bacakan cerita penjenengan aplikasikan atau terapkan dalam kertas kali penjenengan Yun Seung. Itu perasaan penjenengan bagaimana? Nah saat itu kalau penjenengan menerapkan di kertas itu kalau marah mau katanya disobek, mau diremas, mau diapakan, mau dilipat monggo. Kalau penjenengan baru berbahagia mau dielus-elus juga monggo. Jadi nanti akan kelihatan sebetulnya hal ini yang punya emosi marah, emosi yang untuk kelihatan. Siap Bapak Ibu? Ya, oke, baik. Sudah ya. Semoga dipun dengarkan dengan baik-baik. Pagi ini Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Sudah? Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dan ini bukan Bapak Ibu guru sampai kawan banget deh, gitu ya. Tapi anggap itu menjenengan. Nah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga ke sekolah. Nah, monggo. Baik, sudah. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua. Benar? Sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua murid sudah datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana kelas stabil. Salah satu murid penjenengan yang namanya Andi masuk terlambat. Dia hanya menundukkan kepala sambil berkata, "Maaf Pak atau Bu, saya terlambat." Monggo, kertasnya mau diapakan Bapak Ibu? Sama. Yang ketiga Bapak Ibu, pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan ajarnya tidak ada. Kayaknya disiplin positif kemarin berhasil nih. Dengan terpaksa Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Membayangkan aktivitas yang mengajar seru menjadi buyar seketika. Monggo kertasnya boleh? Lanjut Bapak Ibu. Di tengah pelajaran saat Bapak Ibu guru mengajar, Andi yang tadi terlambat Bapak Ibu guru terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Ternyata saat didekati Andi tertidur lelap. Monggo kertasnya Bapak Ibu. Sudah? Sudah kertasnya sudah Bapak Ibu? Sudah. Berikutnya, tidak lama kemudian ada seorang bapak yang mengetuk pintu kelas.
Bapak Ibu membuka pintu dan mengakhirinya. Bapak itu berkata kepada Bapak Ibu guru tersebut, maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi memaksa selalu masuk sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau menjemput Andi karena masuk ICU. Tangga, Bapak Ibu kertasnya masih seperti apa nih? Lanjut Bapak Ibu. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Oh ya Pak, Bu, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya, ada buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Bapak Ibu guru bisa mengembalikannya kepada yang memilikinya. Bapak atau Ibu guru tadi melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dicari-cari. Andi dan pamannya tadi langsung berpamitan. Sudah kertasnya Bapak Ibu? Baik, terakhir Bapak Ibu. Bapak Ibu guru kembali ke kelas dengan bahan ajar yang sudah kembali ke tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan ajar yang telah disiapkan semalam. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Saya mau lihat kertas penjenengan dulu, monggo dinaikkan ke atas Bapak Ibu. Monggo dinaikkan ke atas. Adakah yang terlibat Bapak Ibu? Ada? Ada yang dirumas Bapak Ibu? Ada. Ada yang masih mulus Bapak Ibu? Ada. Ternyata banyak sekali yang masih mulus Bapak Ibu. Berarti penjenengan termasuk guru-guru idaman karena guru-guru yang sabar dengan murid-murid penjenengan dengan seperti itu. Nah, Bapak Ibu. Bapak Ibu, dari simulasi kertas emosi ini Bapak Ibu, dari simulasi ini yang kita ambil pelajaran apa dari ini Bapak Ibu? Monggo ada yang mau berpendapat? Dari pelajaran yang kita laksanakan tadi, simulasi kertas emosi tadi, pelajaran apa yang kita ambil dari semuanya itu? Monggo. Siapa? Bu Mai. Monggo Bu Mai. Kata saja Bu, tabayun. Aduh. Ji, betul. Ada lagi pendapat lain? Oh, monggo Pak Sis. Kita tidak berkewajiban untuk memintakan, tapi kita berusaha untuk berdoa agar mereka itu pintar. Oke. Saya Bu. Oh, monggo Pak Bambang. Pak Bambang maju kalau ini. Oke, monggo Pak Bambang. Makasih waktu yang diberikan itu terlibat. Karena nomor 1 tadi itu sepertinya nyindir saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jawabannya adalah kalau ada apa-apa kita teliti sebelumnya, kita cari akar permasalahannya, baru kita menentukan sesuatunya. Bagus banget Pak Bambang. Tapi nyuwun sewu Pak Bambang, saya nggak bermaksud menyindir penjenengan loh. Tadi kan saya sudah sampaikan, ini bukan guru SMP Ngawen banget deh. Karena nggak ada guru SMP Ngawen yang kehabisan bensin ya Bapak Ibu. Ini hanya cerita. Ada lagi yang mau menyampaikan? Jadi apa yang disampaikan Bu Mai, Pak Sis dan Pak Bambang itu semuanya betul Bapak Ibu. Ketika kita mendapati murid kita yang terlambat, tadi kan ada terlambat nih. Sebagai guru yang baik itu kita jangan langsung ngecap atau memberi hukuman atau memarahi dia. Kita cari dulu latar belakangnya apa, kenapa dia terlambat, kita tanya dulu. Dan itu tugas kami guru BK. Jadi kami selalu seperti itu ya Pak Bambang. Kita tanya dulu kenapa kalian terlambat. Jadi nggak mau telat enggak. Kita tanya dulu kenapa terlambat.
Ketika anak menceritakan apa yang terjadi, kita kan akan ada pemakluman. Jadi kita betul-betul seperti itu dulu. Gitu ya. Berarti disiplin positifnya sudah berhasil ini Bapak Ibu Guru. Ya. Setelah itu kita pun juga mengambil pelajaran dari cerita tadi bahwa di balik semua kesulitan, di balik banyak kesulitan yang kita alami, pasti nanti di akhirnya akan ada kebaikan dan kebahagiaan. Betul? Nah, maka dari itu kita dituntut untuk apa Bapak Ibu? Sabar. Begitu pula Bapak Ibu saat kita menghadapi anak didik kita, menghadapi murid kita, kesabaran itu sangat dibutuhkan. Kadang kayak makan gampang ngomong, lakoni angel. Memang seperti itu Bapak Ibu. Betul-betul sulit kita melaksanakan. Ketika kita mendapati anak-anak yang berperilaku tidak tepat, saya terima kasih kepada Ibu Dirjen SPD yang telah menyampaikan materi praktik baik jurus BK mengenal potensi dan mengenal potensi. Bapak Ibu, acara terakhir yaitu penutup, tetapi sebelum saya tutup bisa saya ambil kesimpulan dari praktek baik hari ini adalah yang pertama, ketika kita dalam sekolahan mendapatkan murid melakukan hal yang kurang baik, itu bukan harus langsung memberikan hukuman atau statement yang jelek kepada mereka, tetapi kita menanyakan dulu dan mencari latar belakangnya untuk menghadapinya. Kemudian yang kedua, kita sebagai guru meneliti, memeriksa dan memastikan kebenaran sesuatu informasi sebelum ambil kesimpulan ataupun sebelum kita bertindak. Selanjutnya, bahwa di balik kesulitan-kesulitan yang kita alami sekarang ini pasti ada kebaikan dan pastinya akan mendapatkan kebaikan ke depannya. Terakhir yaitu untuk menutup acara hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga nanti pulang dari sini kita diberikan keselamatan di jalan sampai di rumah berkumpul dengan keluarga masing-masing. Berdoa mulai